fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Itu niat dalam hati. Kemudian bertakbir. Cara takbirnya bagaimana? Tangan kita angkat menghadap kiblat, searah dengan telinga kita ke bahu kita, menghadap kiblat. Allahu Akbar. Posisi tangan kita, tangan kanan berada di atas tangan kiri kita. Jadi posisinya itu seperti ini, di atas. Kemudian saya beri contoh, tangan kita seperti ini, kemudian digenggam di atas. Jadi posisinya seperti begini. Nah, bisa juga begini. Nah, itu semua dibolehkan. Jadi pada umumnya para ulama berbeda-beda, tapi yang umumnya untuk mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia seperti ini. Allahu Akbar. Jadi ini posisi tangan kita. Nah, digenggam supaya tangan kiri kita ini tidak bebas keluyuran kemana-mana atau mau gerak-gerak. Jadi istilahnya sedekah. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Kemudian setelah kita takbir atau ihram, kemudian kita membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah itu seperti yang saya tampilkan di gambar atas, membaca doa iftitah. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Karena sholat itu bisa sah karena adanya bacaan surah Al-Fatihah, di mana Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang itu tanpa membaca Al-Fatihah dalam sholat. Jadi seperti itu. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah yang pendek-pendek sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal. Setelah itu kita ruku. Jadi kita ruku itu mengangkat takbir lagi. Jadi tangan di atas sejajar dengan telinga atau bahu menghadap kiblat. Kemudian kita ruku. Posisi ruku kita seperti ini. Allah. Jadi pada saat ruku, belakang kita itu dengan kepala kita harus sejajar rata. Jadi misalkan seperti ada sebuah telur yang kita simpan di atas belakang kita, itu rata, tidak bengkok kepala ke bawah, tetapi posisinya lurus antara pantat sampai kepala kita, lurus sejajar. Kemudian tangan kita itu berada di atas lutut. Jadi posisinya seperti begini. Jadi posisi tangan kita itu di atas lutut, lurus. Semuanya tangan kita ini menghadap kiblat, lurus ke depan. Setelah itu kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Setelah kita bangkit dari ruku, kemudian membaca Rabbana walakal hamd. Itu paling sedikit baca seperti itu untuk tumakninah. Kalau mau sempurnakan lagi lebih bagus, Rabbana lakal hamdu fil samawati wa fil ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi setelah kita angkat tangan kita, sami Allahu liman hamidah, kemudian tangan kita turun lurus ke bawah. Jangan setelah kita setelah bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, tangan kita goyang seperti ini. Ini dapat membatalkan salat kita. Karena di Indonesia pada umumnya banyak jamaah-jamaah kita yang posisi tangannya seperti itu, seperti begini. Jadi tangan itu digerakkan, sami Allahu liman hamidah. Hati-hati sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara
yang dirahmati Allah, jangan sampai kita seperti itu. Ini dapat membatalkan sholat kita. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah, tangan kita lurus, atau boleh juga seperti begini, diam. Jadi tangan ini tidak bergerak, atau lurus, disunahkan lurus, agar supaya tangan kita tidak bergerak, agar supaya sholat kita tidak batal. Oke, kita lanjut. Setelah itu kemudian kita sujud dan tidak takbir lagi. Jadi setelah tangan kita sami Allahu liman hamidah lurus, tak ada lagi takbir untuk sujud. Jadi langsung sujud. Nah, jadi sujudnya Allahu Akbar. Posisi tangan sejajar dengan telinga tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu ke dalam, tetapi biasa saja. Dengan membaca doa sebagaimana yang kami tentukan di slide. Kemudian bangun dari sujud, membaca doa. Doanya itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Posisi tangan kita seperti ini. Posisi tangan menghadap kiblat, tidak ke depan seperti ini dan tidak juga ke belakang seperti begini. Biasa-biasa saja. Jadi seperti itu. Lurus menghadap kiblat, tidak terlalu direnggangkan, tidak juga terlalu disempitkan. Jadi biasa-biasa saja. Oke. Kemudian sujud lagi Allah. Kemudian kita bangkit dari sujud. Kemudian kita posisi tangan seperti begini kembali, dan tidak ada setelah bangkit dari sujud takbir lagi. Jadi seperti itu untuk praktik sholat subuh. Nah, jadi setelah bangkit dari sujud, tangan dikepal kembali. Posisi tangan tidak di bawah pusat dan juga di atas, kan tetapi antara bagian pusat dan, jadi posisinya di sini, di atas pusat sedikit. Posisi tangan seperti ini. Nah, itu yang mana sekalian, sampai sini sudah paham. Kemudian seperti tadi membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, kemudian ruku kembali sampai tahiyat akhir. Jadi kita praktikkan setelah kita membaca surah pendek, kemudian kita ruku kembali. Ruku Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lurus. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian bangun dari sujud, tangan lurus menghadap kiblat. Kemudian sujud lagi dengan membaca doa. Kemudian tahiyat akhir. Tahiyat akhir posisi kaki kiri di bawah kaki kanan dengan keluar seperti ini. Jadi menghadap kiblat lurus. Kemudian membaca tahiyat akhir sebagaimana yang kami sampaikan di atas slide. Kemudian setelah itu, ketika sampai bacaan asyhadu alla ilaha illallah, tangan telunjuk kita diangkat menghadap kiblat lurus, dan pada saat tahiyat sesuai dengan fikih asal Syafi'iyah, mata kita itu menuju ke ujung jari kita, ujung telunjuk kita. Selain itu, pandangan kita dalam sholat memandang ke tempat sujud, kecuali pada saat tahiyat mata kita menuju ujung jari kita. Selain dari itu, fokus ke tempat sujud kita. Nah,
menerusnya sampai selesai membaca bacaan tersebut, kemudian salam. Jadi untuk saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada banyak model sholat umat Islam yang ada di Indonesia. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktik sholat sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i yang ada di Indonesia pada umumnya. Kemudian setelah tahiyat kita salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi seperti itu. Dan ada juga orang-orang yang model salamnya seperti ini, model salam yang salah. Jadi posisi badannya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran atau syariat, karena dapat membatalkan sholat kita karena ada pergerakan di luar sholat. Jadi seperti itu.